A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin saya sudah memberikan pengumuman kepada kalian, yaitu kalau saya meminta pendapat kalian untuk live di waktu mana, jam berapa, siang atau malamkah atau sorekah saya untuk mengadakan live. Ternyata kalian banyak yang meminta saya untuk live jam 8 malam. Namun saya belum melakukan live ya teman-teman. Itu nanti ketika saya sudah prepare dan saya sudah siap untuk live, maka saya akan umumkan lagi untuk memulai live itu. Oke, di sini saya sudah lama sekali tidak membuat video reaction terhadap komentar ya. Biasanya saya dulu itu sering membuat reaction kepada komentar, baik itu ketika saya membuat video silat, ketika membahas Panji Gumilang, Samsudin, dan beberapa kenyelenehan yang lain dari si Weldo, Cak Nun, dan lain sebagainya. Dan sekarang saya tadi membaca-baca komentar ketika saya mengupload video yang ini nih. Kalian setelah nonton ini nanti nonton video yang ini, karena ini pembahasan yang paling seru, di mana ada seorang wali kutub, dia sudah sampai ke surga, dia pulang lagi ke dunia. Dan saya ketika membaca komentar kalian sangat-sangat lucu ya, dan saya ingin mengangkatnya di video. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar, mari kita mulai untuk bereaction komentar-komentar hebat kalian. Karomah paling nipu umat, Habib ini minta pijit kecapean baru pulang dari surga. Judulnya seperti itu. Nanti kalian tonton ya. Di sini saya akan baca dari komentar teratas ya, yaitu best comment dari kalian. Yang pertama saya sampai pin ya, karena saya suka komentar seperti ini. Sehalu-halunya wibu, gak ada yang sampai separah ini. Wahai ayahku, ini pasir dari mana? Oke, ditanya ya. Pasirnya dari mana ya? Abah baru pulang dari surga. Waduh. Give them applause. Ya, saya tahu kalau wibu itu dunia halu. Bahkan saya ini bisa juga dikatakan wibu ya, karena saya suka nonton anime Naruto. Hanya Naruto ya, yang lain enggak. Dimana Naruto itu memang sangat relate kepada karomah-karomah habaib. Bisa keluarkan api, bisa Edo Tensei, bisa Kage Bunshin no Jutsu. Pokoknya bisa semuanya, bisa Merogo Sukmo dan lain sebagainya. Pokoknya relate sekali sama Naruto ya. Skill-skill para habaib ini, dimana karomah-karomahnya hampir relate dengan Naruto. Ya Allah. Asli ngakak, moyangnya wibu ini kan. Jangan-jangan kisah anime transpirasi dari Al-Faqih Muqaddam dan turunannya. Ya Allah. Aku gak akan panggil pengikutnya Habib dengan sebutan Muhibbin, tapi akan aku panggil nama Paimin. Bukan Paimin, kalau bisa panggil Cunin, Jonin gitu. Lebih parah dari wibu, ya lebih parah dari wibu. Di Yaman banyak Habib, alhamdulillah negaranya perang, tapi walinya gak ada yang keluar. Kan wali bisa terbang-terbang, katanya nembus atap, bisa mecah diri jadi 3, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Harusnya mereka itu dikirim ke Gaza untuk berperang. Nggak usah pakai tembak-tembakan ya. Kata Buya Rozi apa kemarin di videonya? Nanti akan terbang-terbangan itu orang perang, pakai panah berkuda. Harusnya Buya Rozi ikut perang. Oke, baca lagi ke berikutnya. Maju terus Bang Pras demi mencerdaskan umat ini. Stay tuned pokoknya. Ya, saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan ini melalui media sosial YouTube saya. Karena kalau di TikTok, kalian lihat saja anak-anak alay yang ada di TikTok sana. Mereka membangun framing atau merosting saya. Harry Pras diburu santri sebanten, Harry Pras diburu ini, Harry Pras menghina guru kumpul, menghina wali ini, menghina itu, menghina ini. Sebenarnya wali-wali kalian yang menghinakan diri sendiri ya. Dengan cerita-cerita halu, dengan cerita-cerita dongeng. Setelah kita berdialog, yang dibawa apa? Hadis-hadis palsu, kisah-kisah halu, kisah-kisah yang mencacatkan malaikat sampai kebingungan. Kalau si Fulan itu pernah ikut pengajian, mencintai ini dan lain sebagainya. No, itu kisah-kisah seperti itu yang kita tolak. Cita-cita yang membuat syariat cacat. Oke, berikutnya. Lagi-lagi Harry Pras yang selalu mencerdaskan umat. Masya Allah. Ya, kalau ada masyarakat yang merasa tercerdaskan, ya Alhamdulillah. Karena memang kalau bukan kita untuk mencerdaskan anak bangsa, siapa lagi? Kita jangan sampai selamanya dibodoh-bodohi ya. Jangan mau kita untuk didoktrin-doktrin lagi. Apalagi dengan hal seperti ini. Kita sudah lihat betapa mereka ini membuat diri mereka, mendoktrin diri mereka ke orang lain seolah-olah yang paling mulia di atas muslim yang lain. Disembah-sembah kakinya, dicium-cium kakinya, merangkak-rangkak dicium. A'udzubillah min dzalik. Doktrin apa yang kalian kasih? Di dalam Islam dilarang kita untuk ruku. Nih, kalian tahu gerakan ruku? Dilarang ruku kepada selain Allah. Tiba-tiba ada doktrin untuk kita sujud kepada selain Allah, nyembah kakinya.
Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua tercerdaskan, terkhusus kalian yang aktif di YouTube saya, begitu. Oke, jiwa pendekar gak bakalan pernah gentar membasmi penipu umat. Ya, saya pun juga dulu pernah tertipu ya. Bahkan saya sampai sekarang hanya satu habaib yang masih saya respect, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Hanya beliau yang sampai sekarang saya masih respect. Tetapi kalau ada satu video pun beliau, Habib Rizik Syihab ini bercerita tentang khurafat, maka pada saat itu juga respect saya akan hilang. Malahan ada beberapa video Habib Rizik Syihab ini mengutarakan bahwa apabila ada orang yang mengaku-ngaku melihat Nabi secara yaqullah, maka itu khurafat, kata Habib Rizik. Dan juga Habib Rizik pernah menyampaikan di depan umat, apabila ada orang yang bisa mengaku terbang, mengaku jalan di atas air, jangan anggap dulu dia wali kalau belum kita menimbang perlakuannya, sifatnya dengan syariat. Ini kata Habib Rizik Syihab mengutip dari Imam Asy-Syafi'i. Oke, lanjut. Mari kita nobatkan Al-Faqihil Muqaddam sebagai manusia terbaik di alam semesta. Beliau lebih baik daripada semua nabi dan rasul, lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Ibarat kalau sekarang Al-Faqihil Muqaddam akan bilang ke Rasulullah, cemas kau dek, masih kalah jauh. Artinya apa? Nabi Muhammad dibully sama Faqihil Muqaddam. Wow, aku bisa mi'raj 70 kali. Ente cuma sekali semalam. Aneh 70 kali. Ketinggalan jauh. Begitu mungkin ya. Kalau anak-anak milenial sekarang ngomong. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Kenapa para habaib semuanya diam ketika teman-temannya membawa cerita-cerita seperti ini? Karena mereka sama halnya dengan yang lain. Dan mereka saling berkedipan mata antara mereka. Saya juga heran ya teman-teman, ketika melihat ceramah-ceramahnya Bahar bin Smith dan habib-habib yang lain yang menyimpang, yang malah menyesatkan umat, itu malah dipuji-puji sama Habib Rizik Syihab. Itu yang saya sayangkan. Seharusnya dinasehati dan diluruskan agar citra habaib ini baik. Kita semua ini menganggap kalian ulama, tetapi apabila kalian berbagi-bagi tugas untuk mendoktrin ini, maka jangan salahkan kami kalau hilang respect. Dongengnya dapat nilai 100 bisa buat hiburan muhibbin. Ya muhibbinnya kan. Maksudnya si Bibib itu habis dari surga dunia, habis pulang dari rumah istri tetangganya. Oh, yang kemarin ini. Harusnya Toha bin Yahya ini yang cerita ini ya, dari surga. Surga tetangga. Allah. Bongkar terus Bang Heri cerita dongeng-dongeng halu para habaib sampai ke akar-akarnya. Siap. Manusia yang masuk surga itu nggak mengenal capek. Jadi kalau mengaku dari surga kok capek, berarti cuma dari kebun binatang Ragunan. Dari kebun binatang Ragunan. Kalau menurut saya bukan dari kebun Ragunan ya. Karena tadi katanya nginjek-nginjek pasir. Mungkin dari pantai. Datang dari pantai, ngaku-ngaku datang dari surga. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya positive thinking. Kalau ke Ragunan kan jarang ada pasir di situ. Yang ada debu, tanah, dan rumput. Pepohonan dan binatang. Tapi kalau ke pantai bisa jadi bawa pasir putih. Selamat siang Master Harry Plus. Sehat selalu. Habib halu, sesat masih ada yang gentayangan. Dikira itu arwah. Dia bukan arwah ya teman-teman. Bukan arwah, masih hidup mereka. Bukan bergentayangan. Tapi memang dia. Al-Faqih Muqaddam bin Amsterdam lebih tenar dari alam barzah. Beli buku dongengnya di mana? Ya tinggal tanya ke muhibbinnya. Nanti kalau ada komentar muhibbinnya habaib ini nanti akan saya pin. Biar kalian bisa tanya-tanya. Kitab-kitab mereka itu dapat dari mana. Cerita-cerita ini dapat ditulis di kitab mana gitu ya. Mungkin dia punya terowongan rahasia kali bang. Bisa jadi terowongan. Katanya ada juga habaib yang punya jendela kemana saja. Itu belum saya bahas. Itu nanti saya bahas. Katanya ada yang sampai 1000 km dibuka itu jendela tembus katanya. Waduh ya. Jadi ngalahin Doraemon. Sudah ngalahin Shinobi, ngalahin Naruto, sekarang mau nyaingin Doraemon. Ya. Allahul musta'an. Karomah Habib itu cuma satu, yaitu gak punya malu. Tapi gak semua Habib kok. Oknum, jangan semua Habib, oknum saja, tapi banyak. Suruh ke Palestina bang, harusnya sepele dia lawan Israel seorang diri. Lebih dekat ke Israel juga dibanding ke surga. Bener, surga tuh jauh ya, nembus 7 langit. Kalau ke Israel kan tinggal nyebrang, apalagi bisa punya jendela kemana saja tuh. Tinggal buka jendelanya langsung ke Israel. Bener, kemarin saya sudah reaction nih di video ini. Di situ saya menyebutkan beberapa karomah wali-wali yang masih hidup untuk dikirim ke sana. Biar pada kualat tuh orang Israel sama wali-wali Allah yang ada di Indonesia. Loh, kok bisa pulang dari surga pegel-pegel? Jawabannya, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin.
Pertanyaan saya teman-teman, orang yang sudah sampai ke surga, ngapain pulang lagi ke dunia? Kan tujuan kita hidup ini untuk masuk surga. Dia sudah masuk surga kok turun lagi gitu. Ya, sudah punya jalur VIP gitu ya. Tanpa perantara Nabi Muhammad ngetok pintu surga dulu, dia sudah masuk duluan, mendahului Nabi, kok masih pulang? Dan pulang nyampe ke bumi pegel-pegel. Ya nggak habis pikir tuh kok masih pegel-pegel. Ya, dikira ngapain ke surga gitu. Nguli apa ke surga, pegel-pegel. Ya Allah. Terus ke surga juga bawa pasir. Lucunya, Habaib ini, Al-Faqih Muqaddam ini, nyampe surga pulang cuma bawa pasir ya. Kenapa gak bawa buah-buahan di surga? Paling gak cerita meluk bidadari, mencium bidadari gitu kayak kok pasir terus pegel-pegel, ngapain aja kok sampai pegel-pegel di surga? Ya Allah, ditemenin siapa ke surga? Aduh, saya sampai keringetan ya. Ini ada yang komentar nih, Agus Salim, semoga Harry Plus taubat ya kawan. Taubat dari apa? Ya, taubat saya harus percaya kehaluan oknum-oknum habaib ini. Ya enggak lah, ngapain saya ikut orang-orang halu seperti ini? Bukan Mas Heri yang harus taubat, tapi yang percaya gitu-gituan. Si Habib jadi pembantu di surga juga enggak pantas. Kamu yang harus tobat bro. Allah. Kesaktian mereka gak ada gunanya bila tidak bisa bantu Palestina. Klan pendusta, bener. Mereka ini mengaku yang paling berkeramat. Mereka yang mengaku paling bisa menjual kualat, menjual azab. Tapi mereka ini tidak hadir ke Gaza untuk menghadang Zionis. Coba kalau ada satu dari mereka yang tertembak misalkan gitu. Kan kualat semua itu Zionis. Kalau jualan kualat, jualan azab ya. Allah, saya di sini bukan meledek ya. Sudah terlalu banyak yang saya komentar. Nanti saya akan buat seperti ini lagi ketika saya membaca komentar-komentar seru kalian. Ingat, di sini saya bukan meledek, tapi saya hanya membacakan komentar-komentar yang ya manuk akal dari kawan-kawan netizen YouTube saya. Dan terkhusus ketika saya membaca kok iya gitu. Ada analogi-analogi yang belum saya sampaikan di video saya itu. Terkhusus tadi ketika sudah sampai ke surga, kok balik lagi ke dunia. Wong kita hidup ini tujuannya ke surga. Dia pas nyampe surga pulang. Bawa pasir pula. Cuma bawa pasir. Aduh, gedabrus.